resiko seperti ini kita sudah asuransikan. Oke. Jadi kalau ada case memang kehack, dana nasabah ada yang hilang, tapi dana itu sudah diasuransikan. Kita harus comply juga dari sisi serangan-serangan cyber attack yang terjadi. Ketika itu terjadi, kita harus jadi orang pertama secara organisasi yang mengetahui serangan itu terjadi di sistemnya kita. Jangan sampai nanti orang ketahuan sama orang lain dulu, terus kita udah telat pada akhirnya gitu kan. Kalau pertanyaannya apakah investasi di Nanovest itu aman atau enggak, kita cukup confident lah ya buat bilang aman. Gimana memastikan yang berinteraksi di socials itu bukan scammers? Oke, halo semuanya teman-teman. Ketemu lagi kita di People Story kali ini. Kalau misalnya di entertainment kita punya M2M, hari ini kita bakalan kedatangan another M2M, 2M sebenarnya, dua gentleman dari salah satu business unit yang kita undang hari ini. Ada Pak Michael sama Pak Miki. Selamat datang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Sama-sama. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru nonton, mungkin pengen tahu ini sebenarnya kita akan ngomongin apa. Jadi kan kita bicara people story, cerita dari rekan-rekan kita, kolega kita, atau cerita dari orang-orang yang ada di acara ini. Dan kebetulan Pak Michael dan Pak Miki ini akan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi di bisnis yang mereka hadapi saat ini. Nah, bisnisnya apa nanti akan dijelaskan sama mereka berdua. Mereka ngerjain apa aja kita akan tanya, tapi akan ada satu kata kunci yang bakalan jadi perhatian kita kali ini adalah mengenai teknologi dan AI. Oke. Nah, untuk mengurangi ketegangan mereka berdua, mari kita kasih kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin salah satu boleh mulai duluan memperkenalkan diri, dari mana, ngerjain apa. Silakan. Ya, dari saya dulu mungkin minta izin ke Flo sama tim juga. Jadi salam kenal, nama saya Miki dari Nanovest. Saya saat ini sebagai VP of Engineering. Join di Nanovest sejak 2022 Januari atau Februari. Pada saat itu memang kebetulan Nanovest juga baru public live di Desember 2021-nya. Setelah itu singkat cerita sampai saat ini saya technically yang overseeing all of the engineering sama infrastruktur di Nanovest gitu secara teknologi dan strategic direction-nya, pemilihan teknologi, pemilihan adopsi new adoption dari sisi teknologi juga ya, contohnya kayak AI, kita juga ada adopsi security juga, nggak cuma dari sisi sistem, tapi juga kita pengen meningkatkan security juga dari sisi people-nya juga gitu. Ada beberapa hal nanti stories a bit more detailnya nanti kita bisa diskusin. Itu aja dari saya. Nah, thank you. Thank you, Mick. Pak Michael? Iya, mungkin saya mulai dengan terima kasih dulu nih Mas Flory dan tim. Kita udah dikasih kesempatan buat sharing experience kita di session hari ini. Mungkin sedikit perkenalan tentang saya. Saya adalah Michael, Head of Product dari Nanovest. Jadi mungkin posisinya agak mirip sama Miki, tapi Miki fokusnya lebih di sisi engineering dan tech. Saya lebih fokus di sisi produknya sih, gitu. Saya join di Nanovest itu dari Oktober 2021, right before the initial public launch dari Nanovest. Dan fast forward ke sekarang, kita ngelihat Nanovest udah jadi gede banget sih sekarang. Kita udah nambah aset classes juga, dan ada beberapa struggle juga lah yang kita alami ya dari awal membangun ini sampai sekarang sih gitu. Mungkin nanti itu yang kita bisa share juga ya. Menarik. Berarti kurang lebih kalian berdua udah 3 tahun ya di organisasi yang sama. Betul. Tapi kalau bisa boleh tahu, sebelum di organisasi sekarang, apakah memang pengalamannya sama di dirimu kan tadi produk, kalau dirimu engineering, memang sama atau? Kalau dari saya memang sama, jadi memang fokusnya sejak awal berkarir dari sisi engineering.
kebetulan bahkan kita sempat ada di satu company juga ya sebelumnya. Cuman memang pernah ketemu, pernah kerja bareng. Pernah kerja bareng, cuman tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu karena domainnya cukup lumayan luas waktu itu di perusahaan yang sebelumnya. Cuman dari sisi culture, dari sisi juga sama-sama financial services juga gitu ya ke real ke end usernya. Jadi secara ini frekuensi kita hampir-hampir mirip lah yang udah terbangun gitu culture-nya kita. Nah itu mungkin yang awalnya dulu kita sempat adopsi juga tuh di Nanovest. Kita kepengennya culture yang kita bangun seperti ini gitu. Cuman singkat cerita memang kalau background dari saya di company yang sebelumnya memang sama di sisi engineering dan teknologi. Engineering dan teknologi. Kalau Michael? Saya sebenarnya sebelum di Nanovest juga sudah di produk sih. Tapi mungkin saya mundur sedikit. Jadi sebenarnya background edukasi saya itu bukan di produk atau tech sebenarnya, tapi lebih di material engineering. Oke. Jadi menarik nih. Benar-benar topik yang sangat berbeda lah dengan financial industries, dengan teknologi gitu. It's totally different stuff lah gitu. Tapi saya dari awal memang punya banyak interest ke finances industry. Jadi saya join pertama ke banking dulu. Habis itu ke IT consulting sebagai business analyst. Baru akhirnya ke tech companies, dan dari sana saya mulai diajarkan, dikenalkan dengan role yang namanya product manager ini. Gitu. Dan dari sanalah saya mulai belajar how to be a product managers, and then dari sana baru saya pindah ke Nanovest lah akhirnya. Oke. Nah, kan tadi berulang kali menyebut Nanovest. Mungkin boleh briefly explain Nanovest itu sebenarnya produknya apa aja sih? Kalau misalnya kita bilang gitu loh, biar teman-teman yang nonton nanti tuh dapat bayangan, aku bisa akses kemana, aku bisa pakai apa jasanya atau aplikasinya seperti apa, mungkin biar teman-teman ada gambaran dikit sebelum kita ngomongin masalah perkembangan teknologi ataupun ya let's say yang paling terbaru sekarang kan masalah AI ya. Yes. Yeah. Mungkin silakan dari orang produk dulu kali. Boleh kalau gitu. Jadi mungkin sedikit mengenalkan tentang Nanovest ya. Jadi Nanovest sendiri sebenarnya sebuah aplikasi untuk investasi dan kita menyediakan banyak aset kelas lah untuk pengguna melakukan investasinya. Jadi di awal kita mulai itu dengan US stock atau saham Amerika. Dan kedua setelah itu adalah kripto. Nah, kenapa kita fokusnya pertama di dua produk ini terlebih dahulu? Karena sebelumnya untuk masyarakat Indonesia berinvestasi di saham Amerika dan kripto, platform yang tersedia masih terbatas gitu. Dan syarat untuk mereka melakukan investasi di sana juga masih sangat susah ya gitu, barrier-nya sangat tinggi lah gitu. Bahkan di beberapa tempat ada yang kasih syarat kayak minimum aset yang mesti diinvestasikan berapa dan nilainya lumayan fantastis lah gitu. Jadi di sana kita melihat ada peluang untuk kita coba gebrak market ini gitu, karena sebenarnya banyak sekali masyarakat di Indonesia yang udah familiar dengan saham, produk saham sendiri. Mungkin beberapa juga sudah tahu kalau ada saham Amerika juga gitu, dan produknya sebenarnya lebih banyak yang menarik gitu kan, kayak yang kita udah biasa pakai lah gitu. Ada Nike, ada Google, ada Amazon, Apple dan lain-lain gitu. Semuanya listed di Amerika gitu. Nah, sebelumnya mereka kesulitan dapat akses ini. Dengan kita membuat Nanovest, user bisa melakukan investasi di perusahaan-perusahaan tersebut lah gitu. Dan kita juga awalnya ngelihat investment size itu jadi salah satu barrier utama lah untuk orang coba berinvestasi. Makanya di awal kita juga buat minimum investment-nya itu bisa dimulai dari Rp5.000 saja gitu. Betul. Jadi sekarang juga masih bisa? Betul, sekarang juga masih bisa. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia harusnya bisa coba berinvestasi lah. Jadi kita semangatnya memang targetnya untuk masyarakat yang baru mengenal dunia investasi, baru mau mempelajari. Nah, mereka bisa mulai dulu dengan Rp5.000 saja dan melihat perkembangannya gitu.
Nah, dari sanalah kita mulai gitu awalnya. Mungkin fast forward ke sekarang, kita udah punya banyak aset kelas juga ya yang tersedia di aplikasi kita. Jadi sekarang kita udah ada emas digital juga, dan emas digital ini user bisa bahkan cetak emasnya jadi emas fisik gitu ya. Jadi mereka bisa easily convert dari digital emas ke fisik. Terus kita juga ada saving atau time deposit product gitu ya, mirip lah ya gitu. Jadi ini namanya crypto earn product. Jadi user yang mungkin lebih konservatif atau risk averse itu juga bisa investasi di kita dengan dua aset kelas ini sih gitu. Oke, menarik. Itu dari sisi produk. Oke, kalau sisi teknologi gimana, Mik? Ya. Sebelum nanti kita ubek-ubek lagi sisi produk. Ya, kalau dari sisi teknologi, mungkin saya sedikit geser ke awal juga ya, buat ke flow juga. Dari sisi sebenarnya ada challenge gitu ya dari sisi teknologi sejak awal Nanovest live ke publik. Kita menemukan ada some of incidents yang terjadi gitu kan di production, di mana pada saat itu memang secara infrastruktur bisa dibilang kita lumayan oversizing seperti itu. Tapi memang pada situ kondisinya juga kan kita pengen cepat-cepat go live juga gitu ya, karena untuk suatu organisasi yang kepengen cepat live, sometimes there is that gap gitu. Cuman moving forward sejak saat itu secara teknologi dan secara optimization, dari sisi pemilihan teknologi, dari sisi kita mengoptimize software development life cycle-nya juga, SOP-nya secara internal dan segala macam, sampai bahkan ke monitoringnya juga gitu ya, karena harapannya kita nggak hanya mendeliver suatu features ke productions, tapi tracking atau monitoringnya itu kita sama sekali lepas dan nggak tahu sama sekali gitu. Dari sisi customer behavior, dari sisi sistem behaviornya juga ketika ada traffic yang sifatnya anomali gitu ya, karena ini nanti berkaitan sama security juga. Semuanya itu harus kita monitor secara real time. Pada saat awal-awal memang kita punya gap itu, cuman moving forward kita udah lumayan komprehensif dari sisi monitoring observability-nya juga, sampai ke di tengah-tengah kita juga udah improve FDS-nya kita juga gitu ya, fraud detection system-nya kita. Moving forward, memang sejak tahun 2024 kemarin dari sisi adopsi yang lagi tren-tren sekarang ini nih, dari sisi AI, dari sisi security, di mana nggak cuma dari sisi sistem doang yang kita jaga dari sisi security, cuman dari sisi people-nya juga kita harus educate nih, dari sisi employee-nya kita, dari sisi awareness-nya. Ketika ada insiden security breach yang terjadi di global ini, apalagi yang terjadi juga sama-sama dari player yang sama gitu, yang di bidangnya ya, kita di crypto exchange. Bahkan di player-player lain terjadi gitu ya, dengan organisasi mereka yang udah lumayan mature gitu ya, apalagi kita yang lumayan terbilang masih baru. Ya. Apalagi juga terbukti juga kejadian di salah satu local exchanges di Indonesia juga kan, security breach-nya terjadi gitu. Nah, singkat cerita memang kita udah lumayan banyak improvement dari sisi sananya juga sih, dari sisi teknologi yang kita pengen ensure, nggak cuma dari sisi bisnis yang kita jalanin, tapi kita juga mesti nge-track juga produk ini kita deliver, apakah kita tahu success matrix-nya itu achieve atau enggak dari awalnya gitu ya, dari sisi overall seperti itu kira-kira. Nah, ini kan menarik karena kan kalau misalnya kita bicara saham itu kan pasti juga perkembangannya orang taunya harus datang beli secara fisik. Ini apalagi ini pakai aplikasi digital, pakai teknologi. Tadi bicara securities, terus kita bicara juga kalau financial services pasti akan berkaitan sama license kah atau has to comply with government regulation kayak OJK dan segala macam. Mungkin bisa kasih perspektif gak biar teman-teman tuh makin yakin bahwa this is something safe dan
secure-nya kayak gimana gitu loh, biar kebayang dari sisi produk maupun dari sisi teknologi. Ya. Oke. Mungkin kalau dari sisi license, seperti yang Mas Flory bilang ya, di dunia financial services di Indonesia, itu kita punya cukup banyak regulator lah ya sebenarnya mengawasi gitu. Di dalam kasusnya kita sebagai crypto exchange dan US stock provider, sebenarnya di awal kita diregulasi oleh Bapepti. Oke. Awalnya ya, Mungkin bisa dijelasin kepanjangannya ya, biar takutnya yang nonton atau yang lagi dengerin nggak tahu apa itu kepanjangannya. Iya. Nah, jadi Bapepti sendiri itu sebenarnya sebuah badan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan ya, yang fokusnya adalah untuk perdagangan komoditi. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita termasuk di perdagangan komoditi? Karena awalnya itu kripto bukan dianggap sebagai currency gitu seperti di luar ya. Kalau di luar kan istilahnya cryptocurrency gitu. Betul. Tapi menurut legalitas di Indonesia lah ya gitu, kripto itu bukan dianggap sebagai currency atau mata uang. Sehingga pada awalnya itu dimasukkan under produk kategori komoditi gitu. Dan oleh karena itu pengawasannya ada di Kementerian Perdagangan, khususnya Bapepti ini gitu. Nah, seiring berjalannya waktu lah ya, kita dari regulator mungkin melihat sebenarnya banyak korelasi antara produk kripto dengan dunia finance gitu, dengan dunia keuangan. Makanya per tahun 2023 lah ya gitu, itu udah mulai dicanangkan untuk transisi nih dari Bapepti ke OJK. Yang udah official per tahun ini. Nah, kita sendiri adalah salah satu exchange yang sudah berhasil mendapatkan license kita, yang sebelumnya dari Bapepti, sekarang sudah resmi juga di OJK. Gitu. Dan ini mungkin sebenarnya di belakang ada banyak requirement, persyaratan tambahan lah ya dari OJK untuk kita mendapatkan license ini. Gitu. Makanya kalau dilihat sebenarnya jumlah player yang ada waktu dibandingkan under Bapepti sama under OJK itu kita sekarang masih lebih sedikit gitu. Jadi under OJK masih lebih sedikit karena memang requirement-nya lebih tough lah gitu, lebih strict gitu. Ya, karena kita bicara OJK, bicara banking dulu highly regulated kan. Betul, pasti. betul. Mereka sudah very familiar with financial industries lah gitu. Mereka ada ngelihat perbankan, terus pasar modal gitu ya, saham lokal gitu kan. Mereka juga pengawasnya lah saat ini gitu. Jadi memang mereka sudah punya lebih banyak pengalaman, makanya persyaratannya pun lebih ketat lah gitu. Oke. Jadi memang kalau buat teman-teman yang belum paham, kalau banking ya mungkin sudah lebih lama, mereka juga harus memastikan mereka bisa menjamin dana masyarakat kan. Kalau ini kan berarti juga Nanovest harus memastikan produknya aman, dan kalaupun misalnya teman-teman atau masyarakat investing through the application kan juga aman gitu ya. Betul. Berarti itu yang harus dipenuhi dan dijaga juga kan ya. Betul. Oke. Dari sisi tech-nya gimana, Mik? Iya. Mungkin mau nambahin dikit ya, Flo, yang tadi. Memang betul banget yang dari sisi kita menjamin gitu ya, dana pengguna kita, dana itu benar-benar aman. Bahkan kita juga ada implementasi dari sisi assurance juga ya. Ya. Moving forward ke teknologi, dari sisi compliance, kita berusaha untuk mengikuti banget nih compliance dari sisi certification gitu ya, dari sisi perusahaan kita. Jenis-jenis certification-nya itu apa aja dari sisi ISO, International Standard gitu ya, certification. Yang pertama adalah 27001, 27017, 27018. Itu nomor ISO standard certification-nya gitu ya. Di mana bahkan saat di akhir tahun kemarin kita udah sempat comply juga dari sisi certification yang 2701 yang versi terbarunya juga, which is versi 2022. Jadi segala hal yang berkaitan sama compliance kita harus selalu ikutin. Dari sisi high levelnya bisa direpresentasikan dari kelulusan kita secara organization dari yang ISO certification tadi. Cuman a bit more detail dari sisi teknis di belakangnya gitu ya, ada beberapa hal yang fundamental sebenarnya, di mana
Yang pertama yang cukup penting adalah dari sisi perlindungan data pribadi pengguna kita juga. Betul. Gitu ya. Kita harus meng-ensure dari sisi sistem kita benar-benar jaga nih perlindungan data pribadi usernya, jangan sampai nanti bocor. Kalaupun worst case-nya gitu ya, ada cyber attack yang terjadi, bisa masuk ke dalam sistem kita. Ini worst case scenario, tapi dari sisi penyimpanan data user di database-nya itu kita udah lakukan enkripsi anyway. Jadi bakalan ada kesusahan lagi buat si penyerang itu buat mendekripsi data user pengguna kita. Karena dari sisi kuncinya itu kita memang secara dedikasi kita simpan di tempat lain. Jadi ada beberapa layer yang harus ditembus sama penyerang gitu ya. Nggak cuma dari sisi penyimpanan, juga dari sisi pelemparan data. Pelemparan data juga harus sesuai dengan standar best practices. Semuanya harus terenkripsi, harus sesuai dengan protokol-protokol keamanan yang sudah standar dibuat oleh organisasi luar juga gitu ya, secara standar sama praktisnya. Contohnya apa? Contohnya kita selalu pakai SSL HTTPS, jadi selalu dienkripsi secara transmit dan secara address, dua-duanya saling terenkripsi seperti itu. Itu contoh salah satu teknis di belakangnya ya, Flow. Terus dari sisi balik lagi ke belakang tadi yang sempat saya sebut monitoring, kita harus comply juga dari sisi serangan-serangan cyber attack yang terjadi. Ketika itu terjadi, kita harus jadi orang pertama secara organisasi yang mengetahui serangan itu terjadi di sistemnya kita. Jangan sampai nanti orang ketahuan sama orang lain dulu, terus kita udah telat pada akhirnya gitu kan. Jadi dari sisi prevention, dari sisi analisa anomali di dalam sistemnya kita juga harus jaga benar-benar end to end dari sisi customer facing flow sampai ke dalam sistemnya kita sampai ke belakang-belakangnya juga. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin Mas Flo kayak saya mau highlight juga sih poin yang di mention Miki ya soal insurance. Ini mungkin sebenarnya lumayan relevan juga lah dengan masalah IT security ya. Jadi insurance yang tadi dimaksud Miki itu sebenarnya kita bahkan ada 2 macam insurance nih, Mas Flo. Jadi yang pertama itu kalau ada masalah serangan cyber yang sempat di-mention Miki juga, ada crypto exchange di Indonesia yang sebelumnya kena hack gitu ya, dan ada kehilangan dana. Nah, resiko seperti ini kita sudah asuransikan. Jadi kalau ada case memang ke hack, dana nasabah ada yang hilang, tapi dana itu sudah diasuransikan. Gitu. Nah, ini kita sudah punya. Gitu. Lalu yang kedua, sebenarnya asuransinya adalah terkait produk yang time deposit kita, yang mirip time deposit, which is IDDR Earn namanya. Jadi karena ini produknya agak mirip sama deposito, kalau di deposito itu kan ada yang namanya LPS ya, Pak. Lembaga penjamin sosial. Betul, lembaga penjamin simpanan, di mana kalau dana nasabah sampai bermasalah di banknya atau hilang, LPS ini bisa mengganti dananya nasabah gitu ya. Nah, di sini kita juga coba insure produk ini supaya kalau ada masalah dengan underlying produknya, user bisa mendapatkan capitalnya kembali lah. Gitu. Sebagian lah, hampir semua lah gitu, 90% lebih dari capitalnya itu terproteksi oleh asuransi sih. Jadi mungkin in short kayak kalau pertanyaannya apakah investasi di Nanovest itu aman atau enggak, kita cukup confident lah ya buat bilang aman. Cuma kan ini kan sekali lagi bicara tentang shifting mindset lah ya, yang tadinya from a traditional atau conventional, suddenly digital disruption era happen. Mungkin dari sisi kalian sendiri, baik secara orang tech maupun secara orang produk, ketika memutuskan masuk ke industri yang benar-benar baru, tapi juga tetap harus memastikan semua rambu-rambunya itu terpenuhi, exciting stories-nya di bagian mana nih? Karena kan apakah memang sudah berhasil mengoptimalkan market Indonesia, atau sebenarnya kalian juga ngincar market di luar Indonesia juga? Mungkin bisa ceritain dari perspektif kalian. Karena udah 3 tahun nih, berarti kan
bicara teknologi pasti pergerakannya, perubahannya cepat sekali. banget. Nggak ngomongin tahunan, bulanan, within weeks or hours, Ya. cepet banget. Produk juga kan tadi mungkin awalnya cuma 1, 2, tapi kan nanti tadi kamu juga udah nyebutin beberapa. Mungkin dari kalian bisa kasih gambaran the excitement things working in this industry di Nanovest terutama kayak gimana? Ya, kalau dari saya mungkin lebih condong ke teknologi aspek gitu ya, Flo ya. Sangat waktu pertama kali join ke Nanovest itu lumayan, bukan lumayan, sangat-sangat exciting banget gitu ya, karena secara produk ini benar-benar baru, di mana di company saya yang sebelumnya itu completely difference, commodity lah. Jadi banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di Nanovest. But again, ada banyak banget opportunities produk-produk lain, produk-produk baru yang tadinya kita nggak kepikiran sama sekali, itu kita ternyata bisa lakukan gitu ya. Tentunya ini berdasarkan dari hasil diskusi mentoring kita juga ke manajemen kita juga dan orang lain juga gitu ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kayak kita juga melakukan inovasi-inovasi dari sisi gimana kita caranya bisa nge-leverage dengan digital asset yang sama dengan crypto ini, kita bisa apain lagi use case-nya gitu ya. Kita juga lagi assess dari sisi gada ya, Mike ya. Jadi kita bisa gadain kriptonya, terus nanti for some period kita bisa si pengguna bisa tebus kembali dengan lebih aman gitu kan, dan segala macamnya. Itu salah satu contohnya. Terus dari sisi a bit more teknologi lagi, dari sisi implementasi AI, meskipun kita banyak mau nge-planning buat produk-produk baru, tapi sebisa mungkin underlying teknologinya itu juga kita selalu catch up juga gitu ya, terutama dari sisi AI-nya, dan sambil jalan juga dari sisi security-nya juga kita ensure semuanya put in place gitu, dari awal development sampai ke delivery produknya kita, seperti itu. Oke. Kalau dari orang produk gimana? Mungkin kalau dari saya, saya sendiri sebenarnya sangat tertarik dengan dunia investment gitu ya. Personally saya juga ada invest di beberapa jenis aset gitu ya. Salah satunya saham Indonesia, terus kripto juga gitu ya. Dan personally saya mengalami problem juga nih gitu. Jadi sebelumnya saya mau coba invest di saham Amerika, itu juga memang ada kesulitan gitu karena untuk saya bisa menggunakan platform tersebut sebenarnya secara hukum perusahaan itu tidak diakui gitu di Indonesia. Nah, mungkin kalau terutama mungkin orang yang HNWI ya lah, middle up gitu, mungkin ada akses ke private banking atau ke aplikasi dari luar, mereka memang bisa mendapatkan akses itulah. Cuman tidak diakui secara legal di Indonesia. Gitu. Nah, jadi ketika saya mendapatkan tawaran ini, sebenarnya jadi menarik sekali buat saya karena ini saya bikin produk untuk produk yang memang saya cari juga gitu, which is invest di saham Amerika waktu itu. Nah, jadi ketika saya dapat tawaran ini, saya sebenarnya sangat tertarik buat join dan mengerjakan produk dari Nanovest lah gitu. Dan kebetulan memang waktu itu yang dimulai awalnya dari US Stocks gitu. Jadi ya kita banyaklah perjalanannya di US Stocks ya, kita bikin awalnya simple sekali gitu sampai kita menambahkan informasi-informasi tambahan yang kita nilai bermanfaat lah untuk pengguna-pengguna kita untuk menentukan apakah sebuah perusahaan ini cocok untuk diinvestasikan atau enggak gitu. Nah, sebenarnya yang banyak kita lihat dan jadikan referensi juga problem yang kita alami sendiri sih, Mas Fluh gitu. Jadi ketika kita mau investasi, sebenarnya apa sih yang kita perlu tahu, terus perlu pelajari gitu, atau bahkan yang nggak ada aksesnya gitu. Gimana sih caranya kita bisa menyediakan akses itu sih ke masyarakat? Gitu. Oke, berarti accessibility, dan apakah ada spirit untuk mengaitkan dengan
literasi keuangan kah atau financial freedom? I don't know. Any spirit behind Nanovest atau buat kalian berdua nih within this industry? Karena kan ini kalau kita bicara digital atau fintech atau financial industry dalam bentuk digital platform biasanya kan fast pace banget. Kalian tadi bilang memastikan orang paham, orang punya akses, tapi juga memastikan bahwa ini semua secure loh. Karena kan kalau orang dulu mikirnya adalah yang lebih aman adalah di bank. Saya datang, saya kasih uangnya, ada catatan-catatan. Nah, kalau misalnya spiritnya Nanovest, selain accessibility tadi yang udah disinggung sama Michael dikit, apa nih misalnya spirit yang mau ditawarkan Nanovest ke masyarakat sebenarnya? Literasi keuangan sebenarnya juga salah satu poin yang kita lihat penting sih. Dan makanya kita lihat investment ini sebenarnya salah satu bentuk edukasi keuangan atau knowledge keuangan yang penting lah gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat stage-nya gitu ya di dunia finance, itu biasanya orang mulai dari banking dulu, terus ke loan, habis itu ke investment gitu. Jadi ini kayak sebuah stage yang growing lah gitu ya dari usersnya. Awalnya mereka bisa cuman do simple stuff kayak penempatan dana aja gitu ya. Habis itu dari penempatan dana itu bisa jadi kredit misalnya untuk KPR, untuk pembelian mobil dan lain-lain gitu ya. Nah, tahap yang terakhirnya itu yang investasi. Nah, kenapa tahap yang investasi ini penting? Karena kita tahu lah ya kalau kita kerja terus, memang kita bisa menghasilkan uang. Tapi uang itu punya kendala lain juga, which is inflation gitu ya. Jadi kita tahu tahun ke tahun sebenarnya nilai uang yang kita miliki itu nggak sama nih, berkurang gitu. Nah, cara kita bisa mengatasi masalah inflasi atau bahkan go beyond gitu ya, bahkan bisa menjadi wealthy, satu-satunya cara memang dengan investment sih gitu. Karena itu adalah jalan untuk kita bisa memberikan multiplication effect lah gitu ke kekayaan yang kita sudah miliki gitu. Nah, mungkin awalnya orang bisa mulai dari kerja dengan atau bisnis untuk generate cash flow, tapi untuk mengembangkan lebih jauh lagi, investment itu jadi penting. Nah, makanya kita ngelihat investment education itu juga jadi important gitu, dan accessibility tadi ya. Jadi ini mungkin kayak chicken and egg juga gitu. Betul. Kalau kita nggak kasih akses, orang juga nggak akan belajar gitu, karena mereka nggak bisa dapat kesempatan ini gitu kan. Tapi kalau kita cuman kasih akses, nggak ada education, orang juga masih bingung gitu kan. Kenapa sih saya perlu investasi dan lain-lain gitu. Mereka belum bisa melihat manfaatnya. Nah, makanya kita coba buat Nanovest ini awalnya untuk open up akses dulu nih. Dengan yang Rp5.000, terus KYC-nya mudah gitu ya. Jadi aksesnya gampang. Lalu di dalam platform ini, selain kita menyediakan aksesnya, kita juga memberikan knowledge dan educational content lah gitu ya di sana. Jadi kita ada kasih informasi fundamental, kita ada kasih news, kita ada share research-nya kita juga gitu. Nah, ini memang tujuannya supaya user itu bisa melihat lah apa yang terjadi di market, dan kalau bisa mereka jadi belajar gitu kalau doing their own research itu juga important gitu sih Mas. Oke, thank you. Mungkin mau nambahin sedikit juga ya, poin dari sisi edukasi ke para pengguna kita. Adding tadi yang Mike udah mention, kita juga ada beberapa somewhat like lebih membuat penggunanya lebih bisa berinteraksi juga gitu ya, dari sisi apa? Dari sisi pengguna yang satu berinteraksi dengan pengguna lain, itu kita ada fitur yang namanya sosial juga di Nanovest. Ada di situ juga. Jadi imagine kayak Instagram, tapi ini bener-bener in app di Nanovest-nya. Jadi siapapun bisa memposting suatu apapun, pengguna lain juga bisa melihat, juga bisa react dan segala macamnya. Dari sisi kita juga ada Nanovest official juga di sana, akunnya, para pengguna juga bisa melihat apapun yang kita lakukan posting secara edukasi ke pengguna. Selain itu, yang kedua, lebih... Tapi sebelum yang kedua, gimana memastikan yang berinteraksi di socials itu bukan scammers? Iya,
Kita ada sistem moderasinya juga, correct me if I'm wrong, Mike. Dan tidak semua pengguna bisa, hanya pengguna yang telah terregistrasi di Nanoface yang bisa menggunakan fitur sosialnya itu. Oke, jadi bukan open access to all ya? Betul, betul. Jadi bukan open access to all, dan kita ada sistem moderasinya juga di belakang. Secara integrasi juga kita nggak bikin mulai dari awal secara teknologi, tapi we are not reinventing the wheel untuk teknologi di belakangnya, tapi kita juga ada kerjasama dengan partner yang udah terbukti, proven dan battle tested juga dari sisi teknologi sosialnya juga gitu ya. Mungkin tuh menjawab dari pertanyaan Flo. Lanjut yang kedua ini, yang kita bisa lebih, penggunanya bisa lebih ada interaksinya juga dengan app-nya dari sisi fitur chatbot. Jadi kalau misalnya ada pengguna yang dia pertama kali mungkin ngeliat, oh ada artikel edukasi dari Nanoface gitu ya, mungkin dia ada follow up question atau segala macamnya, kita ada fitur chatbot juga di dalam in-app Nanoface-nya juga. Jadi bisa menanyakan apapun itu, bisa mengeskalasikan problem apapun yang si user ini temukan gitu ya. Jadi di belakang kita juga ada AI-nya juga. Jadi yang tadinya agent di floor-nya kita itu ada 100% semuanya manual. Dengan adanya AI chatbot ini, secara operational cost kita bisa kurangi juga, secara functionality, benefit ke user kita juga bisa lebih mempercepat eskalasi keluhan si penggunanya ini gitu. Yang tadinya 100% dari sisi agent floor-nya kita itu ada 100%, kita bisa kurangi sampai 60%. Jadi sisa 40% doang yang utilization operational di cost di belakangnya kita juga, seperti itu. Oke. Tapi apakah itu berarti menutup kesempatan orang untuk kerja di Nanoface atau gimana nih perkembangan teknologi? Biasanya kalau misalnya tadi dibilang efisiensi cost gitu. Kalau dari sisi teknologi, ini mungkin saya berkaca dari sisi engineering gitu ya. Kita menganggap AI ini sebagai coworker-nya kita. Jadi not necessarily tim engineer gitu ya, software developer di Nanoface ini ketika adanya AI tiba-tiba langsung flip the coin, kita udah nggak perlu lagi engineer tapi kita bisa pakai AI gitu ya. That's not the case. Tapi spirit yang kita bangun, yang pengen kita bangun saat ini adalah kita mengadopsi AI di sisi software development lifecycle-nya kita itu sebagai co-partner yang kita bisa pakai gitu dari segala sisi, dari segala di dalam semua flow yang kita lakukan secara software development lifecycle. Seperti yang kita tahu di software development lifecycle itu kan ada beberapa tahap. Yang pertama dari sisi kita desain secara specification, dari sisi produk mendefinisikan suatu produk requirement sampai masuk ke timnya developer. Gimana caranya itu kita bisa mentranslate ke specification development, itu semuanya kita pakai AI buat membantu itu semua gitu ya. Tapi tetap karena AI ini sifatnya agak sensitif dari sisi hasil yang diproduce sama mereka, kita tetap harus ada human review di sana, seperti itu. Untuk memastikan ekspektasi hasil yang dihasilkan oleh AI ini sesuai dengan standarnya kita. Jangan sampai nanti code atau sistem yang dibuat sama AI ini kita terima mentah-mentah, karena itu bakalan jadi time bomb juga ke depannya, karena kita nggak pernah tahu scalability-nya seperti apa dan segala macamnya, seperti itu. Toh kan juga sebenarnya AI atau teknologi juga sebenarnya feeding informasi atau data juga dari kita ya sebenarnya. Dari kita, betul. Human yang running the business, yang tahu proses, memastikan semuanya in place dulu, baru mereka bisa generate respon kan ya. Let's say kayak tadi misalnya ada queries atau questions, troubles, kan sebenarnya yang men-set kan juga kalian berdua ya, entah itu dari sisi produk atau sisi teknologi. Benar nggak? Betul, betul banget. Jadi kalau kita mau melihat alur balik lagi perkembangan AI, kita dari zaman yang awal-awal banget tuh, yang dulu OpenAI sempat pertama kali rilis ChatGPT, sampai akhirnya sekarang itu perkembangan AI itu lumayan cepat. Yang tadinya AI itu
tidak bisa diberikan konteks dari luar, jadi dia hanya bisa memproduce suatu hasil based on 100% dari apa yang dia pelajarin secara internalnya dia. Sampai sekarang bahkan kita bisa memberikan AI ini konteks, knowledge, atau bahkan tools yang si AI ini bisa otomatis menjalankan, mengeksekusi, mendapatkan data tambahan lagi, sampai akhirnya bisa memproduksi hasil yang lebih berkualitas dan sesuai dengan apa yang kita mau juga. Seperti itu. Itu lumayan pesat banget perkembangan AI. Bahkan sebelumnya secara kita membuat suatu sistem based on workflow. Jadi workflow ini kita men-setup step by step-nya, tapi sekarang udah sampai di saat ini, di mana paradigmanya itu bukan lagi dari workflow yang kita define secara manual step by step-nya, tapi sekarang udah paradigmanya agent. Jadi secara AI agent kita bisa bikin, dan dia bisa yang memutuskan sendiri tools apa yang mereka nge-decide yang paling the best, yang mereka akan jalankan, mendapatkan datanya lagi, itu akan di looping sampai si AI-nya ini bisa berpikir, oh ini yang hasil yang paling sesuai dengan apa yang kita minta dari awal. Seperti itu sebenarnya bisa diaplikasikan di segala lini, segala internal operasional kita juga gitu ya. Dan itu yang dari sisi departemen engineering sama produk yang kita pengen lebih nge-enhance lagi, pengen lebih mengadopsi lagi dengan proper seperti itu. Bahkan beberapa big company juga udah mulai juga ya dari sisi implementasi AI di sisi operational internalnya juga gitu. Kayak contohnya one of the biggest taxi riding hail di sana tuh, di luar sana juga udah mengadopsi juga. Oke. Itu. Oke. Nah, ini tanpa terasa kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, kalau lagi seru bisa lupa waktu. Coba sebelum kita menutup sesi kali ini, kan kalian dari sisi produk dengan background dirimu sendiri, walaupun tadi dari material engineering tiba-tiba di produk, kalau kamu engineering yang kayaknya memang udah fokus di engineering. Nah, gimana kalian dengan background kalian, dengan fokus yang harus kalian capai baik-baik di masing-masing di bagian produk maupun di engineering, kerja barengnya, fine-tune-nya gimana nih? Karena soalnya kan ada mindset atau ada prejudice, oh kalau orang tech ini engineering tuh biasanya agak susah diajak ngomong, bahasanya nggak membumi, terlalu teknis. Sementara orang produk ya biasanya kadang-kadang, oh gue pokoknya maunya yang pasti ketika tampil nanti kayak begini. Nah, mungkin kalian bisa cerita berdua dari pengalaman kalian, gimana nih menyatukan dua kepala, atau ya berarti kan nggak cuma kalian doang, tapi dengan tim yang lain memastikan worknya smooth. Karena kan kalau dari cerita kalian tadi kan kesannya kalau dari luar kan pasti smooth aja, padahal kan kamu juga bilang bahwa di belakangnya sih pasti banyak tantangan-tantangan. Nah, Michael mungkin bisa mulai. Iya, mungkin kalau saya sama Miki lumayan cocok lah ya di awal waktu kerja bareng nih, karena sebelumnya kita pernah di company yang sama, which is lah gitu. Jadi dulu mungkin di structure sama culture untuk produk sama tech-nya itu sudah salah satu yang paling mature lah gitu di Indonesia, dan kita belajar juga lah dari sana gitu. Jadi way of work kita mungkin udah mirip gitu. Tapi mungkin kalau mundur sedikit sebelum di Traveloka atau di Nanovest gitu, menurut saya pribadi yang penting itu sebenarnya empathy. Dan kenapa empathy ini penting gitu ya? Ini penting buat kita sebagai produk terhadap user maupun sama stakeholders kita yang lain lah, gitu. Di dalam way of work sendiri, kita mungkin kayak ada prejudice yang tadi Mas Flo bilang ya, orang tech ini kayaknya terlalu teknis nih, terlalu kompleks, terlalu ribet gitu. Sementara mungkin kalau yang bisnis fokusnya lebih ke bisnis banget kan. Nah, I think kalau kita punya empathy, kita bisa coba cari tahu sebenarnya gimana sih cara pikirnya orang tech gitu. Apa sih yang penting buat mereka, apa sih yang mereka mau tahu gitu ketika kita
share, oh kita mau bikin ini nih gitu. Nah, dengan kita mengetahui itu dan kita memposisikan diri kita di tempat mereka, kita bisa ngerti gitu kayak, oh sebenarnya yang mereka butuhkan untuk mereka bisa merealisasikan rencana kita itu adalah A, B, C, D, E. Gitu. Nah, jadi ketika kita sudah tahu itu, ketika kita mau cerita, mau share requirement kita ke tim tech, itu kita udah tahu poin pentingnya gitu, dan kita bisa highlight ke mereka lah gitu. Jadi dari sisi mereka pun bisa langsung tahu gitu, klik, oke, ini yang kalian mau bikin, poin-poin yang penting yang kita butuh tahu kalian udah share juga gitu. Jadi discussion-nya jadi jauh lebih gampang lah gitu. Kayak lebih enak kayak masuknya ya, karena Betul. udah berusaha untuk positioning yourself in their shoes, dan kayak yang oke, dan saling komunikasi jadinya ini loh sebenarnya. Betul. Dari Miki gimana? Ya, kalau dari saya melanjutkan dari Mike tadi ya. Jadi agree banget tadi yang Mike bilang dari sisi requirement yang udah didesain sedemikian rupa sehingga kita dari tim engineering, specialist ke tim member sampai ke level junior juga bisa memahami produk apa sih yang sebenarnya kita mau bangun gitu ya. Tapi nggak cuma dari requirement aja, tapi juga dari sisi success matrix-nya juga gitu ya. Dimana dari sisi ini saya personally juga menemukan bahwa ketika team members atau team engineers atau siapapun itu kita membangun suatu produk baru dan plus kita tahu nih success matrix-nya nanti seperti apa, itu tim jadi lebih semangat gitu. Jadi lebih punya ownership ketika success matrix-nya ini bisa tercapai. Everyone that's being involved in that project also will be proud juga gitu kan. Yang kedua adalah dari sisi kita pengen ngebangun culture juga untuk kita bisa lebih nge-celebrate small wins juga yang kita udah deliver ke end user gitu ya. Ini kita udah deliver lo ke end user. So we need to celebrate that small, even though that small wins, tapi kita perlu celebrate lebih sering juga gitu. Dan itu juga yang kita lakukan juga di Nanovest ya, Mike ya. Dan tanpa disadari kalau ini sebenarnya sesuai sama spirit yang lagi kita bangun nih di organisasi, which is go win. kan ada great collaboration and winning spirit. Tanpa menyebutkan hal-hal tadi, I think kalau dari cerita Michael sama Miki kan, with all the challenges, with all the tasks that you need to achieve, kemudian requirements dari government yang pasti banyak yang harus dipenuhi ya. Banyak. Nggak gampang, apalagi tadi bilangnya it's US stocks yang tadinya awalnya juga if you don't have this application, aksesnya juga nggak mudah. Tapi kan juga pasti ada persyaratan-persyaratan, entah itu tadi dari Bapeti, dari OJK yang harus dipenuhi kan. Kalau mereka nggak punya semangat dan passion yang gede, you could not make things done kan sebenarnya. Karena kan pasti kayak yang, waduh, kalau misalnya ada hindrance di sini, cari celahnya di mana? Regulation kayak begini, kita harus ngikutinnya kayak gimana secara produk maupun secara tech. And then on the perspective bahwa mereka berdua coming from different background, different responsibilities, tapi kerja bareng. Tadi kalau Michael bilangnya ya kolaborasi, kerja bareng dengan empati. Sementara kalau ada small wins celebrate ya. Oke. Nah, tanpa terasa ini sudah di penghujung acara. Kalau ngobrol, nah mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman, entah dari your personal view sebagai orang produk di Nanovest selama 3 tahun ini, buat teman-teman yang nonton, begitu juga buat orang engineer, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, dari saya dulu. Boleh. Kalau dari saya, tip pesannya di kesempatan saat ini, mungkin semua teman-teman nih yang nonton di podcastnya ini, dari sisi terutama buat yang engineers gitu ya, para engineers, para developer software gitu ya, di segala aspek, pesan saya selalu catch up sama teknologi baru, especially di sisi AI, karena itu perkembangannya sangat-sangat cepat. Kalau kita enggak ngikutin
teknologi baru dari sisi AI itu pasti kita bakal ketinggalan. Menurut saya yang akan di-replace sama AI adalah bukan bukan developer sama sekali, tapi ketika si developersnya ini plus AI bisa kerja bareng secara fundamental, dia paham, secara teknologi dia paham juga, itu akan membuat quality dari outputnya kita itu bakalan lebih berkualitas. Jadi catch up dengan teknologi baru, cari jalan untuk adopsi teknologi baru itu ke dalam day to day-nya kita, sehingga kita bisa mengimprove quality, mengimprove velocity-nya kita juga gitu. Itu aja deh. Pesannya bagus. Michael. Kalau dari saya mungkin saya mau menekankan kembali aja kalau investment itu sangat penting ya. Kalau kita lihat banyak sekali orang-orang terkaya di dunia ini sebenarnya dananya itu didapatkan dari investasi sebenarnya. Nah, makanya untuk seluruh penonton mungkin jangan lupa investasi. Kalau yang sudah mulai, keep it consistent, terus lanjutkan. Yang masih muda atau yang belum, mungkin remember kalau ada sayings dari Warren Buffett, sebenarnya compound interest should be the seventh wonder of the world. Dan ketika kalian masih muda, itu modal yang kalian punya gitu, waktu. Jadi start small and snowball it gitu. Jadi compound interest itu impact-nya sangat luar biasa. Jadi kalian mulai dulu invest aja, walaupun kecil, nggak harus besar, nggak apa-apa, mulai dulu. Time will shows kayak it grows lah. Mulainya di Nanovest mungkin. Iya, bisa mulai dulu. Jadi nanti tinggal dicek aplikasi Nanovest, apa yang disampaikan sama mereka, nanti kalian bisa explore lebih lanjut tuh. Kalau misalnya ada suggestions atau any issues juga, tadi kan juga ada semua fitur-fiturnya udah dilengkapi di situ ya. Oke, jadi M2M hari ini bukan artis, bukan penyanyi, tapi adalah orang yang bergerak di produk dan engineering, itu Michael dan Mickey. Namanya agak-agak mirip nih, kadang-kadang yang satu agak sensitif kalau aku salah nyebut namanya. So, thank you banget buat waktunya, buat sharingnya. Semoga tadi yang sudah disampaikan adalah mereka ini kerja untuk kasih akses yang lebih mudah buat teman-teman yang tertarik di dunia investasi ya. Lebih mudah, dan kemudian juga kerja bareng itu adalah sesuatu yang esensial. Plus, ketika ada teknologi yang baru, bukan berarti merasa terancam, tapi justru harus paham gimana itu menjadi competitive advantage ya. Jadi nilai tambah, jadi co-partner malah ya, untuk kemudian menghasilkan yang lebih baik lagi. Jadi semoga episode kali ini kasih perspektif yang berbeda buat teman-teman dari orang produk maupun dari orang engineering. Dan sampai di sini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.